Sampai ketemu kembali di cerita cinta berikut ini. Dan cerita cinta kita kali ini berjudul, Pacarmu Belum Tentu Jodohmu. Di tengah pagi yang gelap, terlihat seorang pemuda dengan semangat menancap gas motornya melewati guyuran hujan. Pemuda itu tak mempedulikan guyuran air hujan yang mengenai wajah dan tubuhnya. Yang ada di pikirannya sekarang adalah bagaimana ia bisa cepat sampai di kampus, untuk bertemu dengan wanita pujaan hatinya. Pemuda itu bernama Andika, salah satu mahasiswa yang jarang mengikuti perkuliahan dan gemar merokok, tetapi dia baik dan mempunyai solidaritas tinggi kepada teman-temannya. Ia tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Makassar. Dan wanita pujaannya itu bernama Amelia, manis, pintar, cerewet, juga rajin beribadah. Yah, mereka sekampus, namun beda jurusan. Hujan seperti ini tidak akan menghalangi niatku untuk bertemu wanita pujaanku. Dan hari ini juga akan kuledakkan perasaan ini di hadapannya. Gumam Andi, saat masih dalam perjalanan. Setibanya di kampus, sambil menikmati sebatang rokok yang terjepit di sela jari, mata Andi tampak meneropong semua bagian kampus. Ia sedang mencari sosok wanita pujaannya, dan akhirnya ia mendapatinya berada di dekat lapangan basket, sedang ngobrol dengan sahabatnya. Entah mengapa, Andi seperti terpaku saat melihat wanita itu, dan secara tidak sadar ia berkata, "Masya Allah. Subhanallah, mampukah aku mengatakan tentang perasaan ini, berada di dekatnya saja aku sudah gemetar." Saat yang bersamaan, Amel melihat dan mengejeknya. "Cie Kak Andi, hujan-hujan nih ye." "Ah enggak kok, mungkin saja masa kecilku kurang bahagia," jawab Andi, tertawa malu. "Hahaha, kakak ini," jawab wanita yang sedari tadi membuatnya gemetar. Dengan wajah serius dan gugup Andi berkata, "Mel, ada waktu gak, pengen bicara sebentar nih. Itu pun kalau kamu gak keberatan dan ada waktu." Amel mengangguk dan berkata, "Mau ngomong, nanya curhat apa nih Kak?" "Hihihi, serius amat sih. Ada deh, ntar kamu pasti tahu kok. Yang pasti, penting banget nih." Andi mengajak Amel duduk di parkiran kampus mereka. Lagi-lagi Andi kehabisan kata, ia malah diam. Lidahnya benar-benar beku. Wajahnya sekarang basah oleh keringat dingin. "Kak, kok diam sih? Katanya tadi mau ngomong." Amel memecahkan kesunyian yang terjadi. Gak apa-apa kok. Aduh, tiba-tiba jadi gugup nih," jawab Andi. Wajah Amel tampaknya kebingungan. Berusaha menekan rasa kegugupan yang ada di dalam dadanya, Andi membatin, "Harus sekarang, selagi ada kesempatan. Aku harus berani. Dan tidak peduli dengan hasilnya, yang penting hatiku akan terbebas dari perasaan yang menyiksa ini." Andi memberanikan diri berbicara, "Sebelumnya aku minta maaf padamu. Begini Mel, kita saling mengenal sudah lama. Selama ini, aku merasakan hal aneh pada hatiku dan aku merasa sangat tersiksa karenanya. Sekarang ingin kuledakkan perasaan ini dan membebaskan hatiku dari perasaan ini. Mel, selama ini, dalam dada ini tumbuh rasa aneh tentang dirimu. Aku mulai mengenal dirimu dengan perasaan suka, dan setelah mengenalmu lebih jauh perasaan suka ini tumbuh menjadi perasaan sayang. Mungkin dengan hadirmu banyak merubah pribadiku yang dulu malas dan kurang sopan, sekarang sudah menjadi lebih baik dan beretika. Dan terimalah sabda cintaku, bahwasanya aku bersama hati dan ragaku menginginkanmu. Tidak ada satu wujud pun yang dapat menggantikanmu. Aku mungkin bukan yang terbaik, atau bahkan adalah yang terburuk. Sampai kapanpun aku akan mencintaimu, aku akan terus mencintaimu. Bagiku sebuah kebahagiaan itu adalah pada saat seperti ini, di mana di saat ini aku mampu mengungkapkan perasaanku padamu. Walaupun mungkin hasilnya tetap kamu yang menentukan, kamu boleh menjawab sekarang atau nanti, bahkan boleh untuk tidak menjawabnya sama sekali. Yang penting kamu tahu bagaimana perasaanku sekarang dan hatiku benar-benar sudah lega. Dan dalam harap juga doaku, aku selalu meminta pada Tuhan bahwa kamulah jodohku." Hatiku secara tulus mengakui bahwa aku benar menyayangimu. Setelah selesai mengutarakan semua perasaan yang menjanggal hatinya, Andi hanya bisa menundukkan wajahnya, sambil menghisap sebatang rokoknya. Ia tak berani menatap wajah Amel, wajah yang selama ini menghantui setiap detik kehidupannya. Amel benar-benar kaget dengan pengutaraannya. Ia terlihat gugup, tak tahu harus berkata apa. Tapi dalam hati kecilnya, sebenarnya dia juga ada perasaan suka pada Andi. Pada kakak angkatannya yang selama ini jadi teman berbaginya. Tapi hatinya bingung, karena semenjak mereka akrab, Andi sering melarang Amel menikmati hobi bermain bola main basket yang digemarinya sejak kecil. "Seperti itukah perasaan kakak terhadapku?"
Tanya Amel. Iya Mel, aku benar-benar menyayangimu dengan hatiku. Bahkan aku siap melamarmu setelah selesai wisuda nanti. Aku ingin kamu menjadi pendampingku pada saat aku sukses kelak. Karena, selama proses perjuanganku menuju kesuksesan ada jutaan motivasi, semangat dan doa darimu, jawabnya, gugup. Mendengar perkataan Andi, hati Amel jadi berbunga-bunga, senyum yang indah mulai mengembang seperti sekuntum bunga yang mekar di pagi hari. Saat ini perasaan keduanya tak mampu ditutupi lagi, Amel menerima cinta Andi. Tidak percaya dengan jawaban Amel, Andi mendongakkan kepalanya dan berkata, benarkah itu Mel? Sambil mengangguk Amel menjawab, iya Kak. Jawaban Amel membuat perasaan Andi melayang. Saat ini dia seperti memiliki sayap dan terbang ke langit. Menggapai langit biru dengan tangannya. Andi tersenyum dengan senyum penuh kebahagiaan. Dan berkata, setelah skripsiku selesai, tunggu aku di rumahmu Mel. Aku akan datang bersama ayah dan ibuku, untuk menjadikanmu kekasih halalku. Terima kasih Mel. Cinta ini kuharap mampu membuat kita menjadi hamba Allah yang mencapai kebahagiaan secara sempurna, dunia dan akhirat. Amel membalas dengan senyum dan mengangguk. Andi pun berlari kencang ke arah kelas menemui sahabat-sahabatnya, lalu berteriak kegirangan, aku sudah mendapatkan kekasih halalku, kekasih yang akan menemaniku di dunia dan di akhirat kelak. Sahabat-sahabatnya pun tersenyum dan berteriak, amin. Pada saat itulah Andi merasakan begitu banyak anugerah Allah dalam dunia ini. Salah satu anugerah Allah yang selalu bisa membuat dua hal yang berbeda menjadi satu adalah cinta. Tanpa cinta, dunia akan terasa hambar dan membosankan. Namun dengan cinta, dunia akan berwarna-warni seperti pelangi. Sama seperti yang dirasakan oleh Arman sekarang ini. Dengan setia Andi selalu mengantar jemput kekasihnya ke kampus. Dia adalah tipe pemuda yang cemburuan, jika Amel ingin kemana-mana harus diantar dia, tidak. Hari-hari mereka lewati dengan bahagia, senyum dan support Amel selalu mewarnai setiap langkah Andi untuk menjadi seorang expert sama halnya dengan Amel yang sedang mengejar SOR. Mereka pasangan yang saling support. Bahkan dengan kehadiran Amel dalam dunianya, banyak yang telah berubah dalam pribadi Andi. Yang dulunya perokok sekarang tidak lagi, yang dulunya malas ngampus, sekarang bahkan lebih semangat daripada Amel. Tiba saatnya ujian meja, salah satu tugas akhir untuk menjadi seorang sarjana pendidikan. Amel takjub akan hal ini, bagaimana tidak, Andi yang dulunya nakal dan pemalas sekarang menjadi mahasiswa yang rajin. Dia adalah mahasiswa pertama yang menyelesaikan ujian meja di antara teman-teman sekelasnya. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu semua mahasiswa seangkatan mereka, yang wisuda, dan kebahagiaan mereka semakin jadi, saat diumumkan Amel dan Andi adalah wisudawan terbaik asterisk IPK Amel, 3.70, dan IPK Arman, pukul 3.50. Keluarga mereka memang sudah akrab, terlebih ayah Amel sudah menganggap Andi seperti anaknya sendiri, karena yang ia ketahui mereka bersahabat sejak semester 2 hingga saat ini. Andi sering menghabiskan waktu di rumah Amel, mengerjakan tugas, main catur dengan ayahnya, bahkan sering makan di sana. Kedua keluarga ini tak lupa berpose bersama mengabadikan momen kebahagiaan mereka atas kesuksesan yang diraih anak-anaknya. Seminggu telah berlalu setelah hari bahagia itu, Andi kembali ke kampung halamannya dan Amel sibuk melanjutkan S2-nya. 2 bulan kemudian, Amel mendapat kabar bahwa sekarang Andi mengajar salah satu sekolah menengah kejuruan SMK di kampungnya. Sepulang kuliah, seorang sahabat bertamu dan membawa undangan ke rumah Amel, dan di undangan tersebut tertera Andi akan menikah dengan teman mengajarnya di kampung. Dek, setelah membaca undangan itu hati Amel hancur seketika, dan ia memutuskan untuk tidak akan menghadiri pesta pernikahan Andi. Hari ini Amel akan mendapat gelar M4, ya hari ini seangkatannya akan wisuda untuk gelar S2. Setelah Amel mendapat TIL SOR, M4 ia mendapat tawaran untuk menjadi dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan, kampus tempat ia menuntut ilmu S1 kemarin. Alhamdulillah sekarang Amelia, SOR, S4 telah menjadi seorang dosen yang diberi wewenang untuk mengajarkan beberapa mata kuliah. Kabar tersebut sampai di telinga Arman, ia sering menghubungi Amel, untuk meminta maaf. Namun Amel tak merespon sama sekali. Seperti inilah kisah seorang mahasiswi yang mampu merubah mahasiswa nakal menjadi rajin. Bahkan menjadi salah satu mahasiswa lulusan terbaik saat wisuda kemarin. Betul kata orang, pacarmu belum tentu akan jadi jodohmu. Percintaan yang dijalani tanda kurang lebih 5 tahun lamanya namun mereka tak bersanding di pelaminan. Asteris terima kasih untuk seseorang yang cantik,
yang telah menginspirasi penulis dalam cerita ini, Nani Nurliani, S.R.M. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa di subscribe ya.